Bareskrim Polri disebut berjanji akan terbitkan laporan polisi soal tragedi Kanjuruhan yang dilaporkan oleh Tim Gabungan Aremania, TGA. Diketahui, laporan baru tersebut dibuat ke Bareskrim pada Jumat tanggal 18 November tahun 2022 tetapi belum ada kejelasan apakah laporan itu diterima atau tidak. Sehingga mereka yang terdiri dari penyintas, keluarga korban, hingga Aremania kembali mendatangi Bareskrim, Sabtu tanggal 19 Juli tahun 2022 siang. Namun, laporan tersebut tidak dapat diterbitkan pada hari ini. Tadi pertemuannya apa yang dibahas, siapa yang menerima? Ya, jadi intinya gini, seperti yang rekan-rekan semua ketahui, kehadiran semua korban dan keluarga korban kemarin hari Jumat itu tujuannya untuk laporan, untuk buat laporan polisi. Ya, kami kemarin hadir di sini sebelum Jumatan kurang lebih jam 10. Kami setelah melalui serangkaian proses yang itu menjadi SOP di Bareskrim. Ya, kemudian ada break istirahat sholat Jumat. Kemudian kami ikuti bahwa disampaikan langkah selanjutnya adalah menunggu telaah atau gelar internal dari Bareskrim. Nah, kemudian setelah sholat Jumat kami menunggu sampai sore hari, bahkan sampai malam hari ya kemarin ya. Kami tunggu sampai malam hari, tidak ada kabar. Artinya tidak ada keputusan apakah laporan yang kami ajukan ini diterima atau ditolak atau bagaimana, tidak ada kejelasan. Untuk itulah pada hari ini kami bersama korban dan keluarga korban kembali hadir di Bareskrim untuk menanyakan kejelasan bagaimana kelanjutan ya atau bagaimana status laporan polisi yang kemarin kami ajukan, begitu. Nah, intinya tadi hari ini kami ditemui hanya oleh piket SPKT karena para perwiranya sedang tidak ada di tempat karena hari Sabtu ya. Tapi tidak jadi persoalan karena memang hari ini kami tidak akan buat polisi, sudah kemarin buat laporan polisinya. Ini hanya menanyakan bagaimana status laporan kami kemarin karena kami semua termasuk keluarga korban ini kemarin pulang tanpa sehelai kertas pun. Nah, ini kan persoalan pelayanan publik ya. Ya, kami sudah datang bagi masyarakat, kami sudah menyiapkan formalitas yang diperlukan, kami sudah ikuti rangkaian prosedur yang diperlukan. Bahkan kalau tadi kami lihat di ruang SOP, berapa lama tadi harusnya LP itu terbit? Hanya 6 jam. Sekali lagi hanya 6 jam. Artinya kalau dari jam 12 siang waktu sholat Jumat, paling tidak selambat-lambatnya jam 6 petang, itu LP harusnya sudah keluar. Tapi kemarin kami tunggu sampai malam belum keluar. Nah, ini ada apa begitu? Tapi daripada kami menduga-duga, maka kami pastikan kami hadir ke sini di hari ini. Ternyata tadi dapat jawaban ya. Tadi yang menjawab langsung adalah Bapak Karo Bid Opsnal Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Daniel Tifauna. Beliau menyampaikan bahwa memang LP tidak bisa diterbitkan pada hari ini karena hari ini tidak ada perwira yang standby atau piket di SPKT. Sehingga apa solusinya? Tadi ada sambungan telepon ya, kami sudah loudspeaker, semua korban dan keluarga korban juga dengar. Intinya nanti kami akan kembali hari Senin. Beliau tadi janjikan Senin jam 9 pagi ya. LP diterbitkan oleh Bareskrim Mabes Polri terhadap perkara Kanjuruhan Kabupaten Malang. Itu intinya. Kalau untuk poin-poinnya Pak? Kalau untuk poin-poinnya seperti yang sudah sampaikan ya. Jadi ini kan ada 3 hal ya. Yang pertama adalah tindak pidana yang mengakibatkan orang mati, sebagaimana diatur dalam pasal 338 dan 340 KUH pidana. Kemudian juga ada tindak pidana yang mengakibatkan orang luka, sebagaimana diatur pada pasal 351, 353 dan 354. Dan yang paling penting seperti hari ini kami hadirkan adik kita ini anak yang luka. Kami ajukan ada undang-undang khusus yang mengatur undang-undang perlindungan anak. Ini belum pernah disentuh. Perkara yang berjalan di Jawa Timur pun tidak bicara soal pidana anak. Kami laporkan di sini. Jadi ada 3 itu ya. Dan tadi informasinya rencana nanti LP yang diterima itu bukan mengenai pasal pembunuhan dan pembunuhan berencana. Dengan alasan secara administratif sudah ada laporan polisi yang sudah masuk dalam register Polri, yaitu laporan di Polres Malang. Tapi tidak mengapa, intinya kan ada pasal-pasal lain yang itu kami rasa lebih tepat dikenakan kepada para aparat keamanan yang kami duga di sana mereka sengaja menembakkan gas air mata ke arah tribun sehingga menyebabkan banyak jatuh korban jiwa maupun korban luka. Itu intinya. So di breakdown pasal-pasal lain yang dimaksud apa? Bisa diambil tadi. Enggak apa. Kertasnya. Baiklah.
Mana? Yang kabel-kabel ya? Tabel-tabel. Di Mas Kris. Mas Kris. Mas Kris. Soalnya kan tadi tujuannya nih mau ke Dipropam. Ya. Tujuannya untuk apa ya? Kalau ke Dipropam, kita rencananya akan melaporkan dugaan pelanggaran disiplin maupun etik terhadap petugas Polri yang kami duga melakukan tindakan di luar SOP, melakukan tindakan kepolisian yang berlebihan, melakukan kekerasan yang tidak terukur. Dalam hal ini penembakan gas air mata ke arah tribun, kan begitu. Sebagaimana kita ketahui, ya, peristiwa Stadion Kanjuruhan yang banyak menjadi korban jiwa adalah mereka-mereka yang ada di tribun penonton. Mereka bukan pelaku kericuan, mereka tidak menyerang petugas, mereka tidak merusak fasilitas umum, tapi kenapa ditembak? Gas air mata, sehingga terjadi dampak yang sedemikian rupa. Nah, untuk itulah kami nilai itu adalah tindakan yang sudah eksesif, sudah berlebihan. Maka kami akan laporkan itu ke Dipropam Mabes Polri. Nah, lanjut kembali ke tadi. Selain pasal-pasal yang tidak bisa diakomodir, yaitu pasal pembunuhan 338 dan 340, kita laporkan tadi kita laporkan kemarin pasal 353 ayat 1 dan 3, ya, tentang penganiayaan yang mengakibatkan orang mati. Kemudian ada juga pasal 353 ayat 1 dan ayat 3, yaitu mengenai penganiayaan berencana yang mengakibatkan orang mati. Kemudian juga ada pasal 354 ayat 2 tentang melukai berat orang, ya, atau penganiayaan berat yang mengakibatkan orang mati. Untuk pasal 55, 56 dan 65 KUHP. Kemudian yang kedua terkait dengan korban luka, itu tadi terkait korban mati. Terkait korban luka, kami melaporkan pasal 351 ayat 1 dan 2. Pasal 353 ayat 1 dan 2 tentang penganiayaan berencana, dan pasal 354 ayat 1 tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan luka. Yang terakhir tentang anak, ya. Anak kami mengacu ke pasal 76C dan pasal 80 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak tentang kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak luka maupun anak mati. Ini Mas, kemarin juga informasinya melaporkan juga Kapolda Jatim dan juga Kapolres Malang ya. Mungkin bisa dijelaskan kembali Pak. ya, jadi begini. Pengamanan di Stadion Kanjuruhan, sekali lagi itu semua sudah direncanakan. Ya, kalau kita lihat kesimpulan dan analisa dari TGIPF, tim gabungan independen mencari fakta yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo, di sana nampak jelas bahwa ada serangkaian persiapan pengamanan. Salah satunya poinnya yang ada di TGIPF kami temukan bahwa sebenarnya penggunaan gas air mata ini rencananya tidak digunakan atau tidak ada penggunaan gas air mata dalam rencana pengamanan pertandingan. Nah, kemudian yang menjadi persoalan, mengapa pada saat pertandingan usai, tiba-tiba gas air matanya digunakan untuk menghalau massa. Artinya, kalau kita ngomong ini tindakan kepolisian, semua atas dasar komando, dan semua atas dasar rencana-rencana pengamanan. Itulah kami duga kenapa ini ada pihak yang punya wewenang komando yang tentunya perlu diselidiki, jangan-jangan dia juga terlibat di sana. Lanjut, yang paling utama, izin keramaian, ya, pertandingan di Stadion Kanjuruhan itu dikeluarkan oleh Mapolda Jawa Timur yang bertanda tangan adalah Dir Intelkam atas nama Kapolda Jawa Timur, saat itu Dirjen Pol Tito Afinta. Oleh karena itu kami juga merujuk sekali lagi pada temuan dari TGIPF. Di sana disebutkan bahwa salah satu rekomendasinya adalah selain melakukan langkah-langkah demosi, sebaiknya dilakukan penyelidikan terhadap terbitnya izin keramaian yang dikeluarkan Mapolda Jawa Timur. Nah, untuk melanjuti TGIPF agar temuan-temuan oleh tim yang dibentuk Presiden tidak sia-sia, kami melaporkan. Kami yang memfollow up. Mas, setelah hari Senin akan kembali lagi ke sini, Ya. LP-nya terbit, langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya, Informasi sampai hari ini mau kembali. ya, itu untuk itu kami nanti akan berunding dulu dengan pihak keluarga korban setelah ini. Kalau memang disepakati, nanti kami bertahan di Jakarta, kami akan bertahan sampai hari Senin, sampai benar-benar ada kepastian LP kami pegang. Mas, terakhir saya estimasi jumlah yang datang hari ini berapa banyak? Oh iya. Ya, jadi begini. Kalau hari ini ada keluarga korban yang kurang lebih jumlahnya sekitar 50 orang.
Di luar itu ada juga pihak Aremania ya, yang sekali lagi sifatnya hadir ke Jakarta dalam rangka mengantarkan ya. Sekali lagi saya ulangi, saya klarifikasi, ini bukan pengarahan massa, tapi ini adalah bentuk support solidaritas dari Aremania untuk menguatkan para korban dan keluarga korban, mengantarkan ke Barreskrim untuk menanyakan kejelasan bagaimana laporan kita kemarin. Hanya itu. Berapa estimasinya berapa? Kurang lebih 500 orang. Spesifik yang diajukan ke Propam Polri ini Pak Afita saja, siapa saja? Ya, kalau untuk ke Propam nanti rencana ada sama, yaitu semua petugas keamanan dari level terbawah sampai ke komando tertinggi. Dalam hari ini kalau soal perintah pengamanan di Stadion Kanjuruhan melibatkan banyak Mapolres selain Polres Malang Raya dan juga melibatkan satuan Brimob yang punya Polda, maka tunjuk dengan Polda juga yang akan dilaporkan. Terima kasih.